Oke, selamat pagi semua anak-anak. Kembali berjumpa dengan saya Jingles Togatorop. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C elemen bilangan real. Untuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta. Contoh bentuk persamaan kuadrat. Yang bagian A, X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Dengan A sama dengan 1, B minus 4, dan C sama dengan minus 5. Sedangkan di bagian B, 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 7 sama dengan 0. Dengan nilai A-nya sama dengan 2, B minus 5, dan C sama dengan minus 7. Setelah memahami bentuk persamaan kuadrat ini dan juga memahami contoh-contohnya, kita kembali akan belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dan untuk menentukan penyelesaian akar persamaan kuadrat dapat digunakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, sedangkan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, yang terpenting diperhatikan di sini yang kedua ada langkah-langkah cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama atau bagian A, pastikan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Bila belum bernilai 1, bagilah dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. B atau bagian kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X, kemudian kuadratkan. Yang ketiga atau bagian C, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, beginilah cara menentukan akar dari persamaan kuadrat. Bawah ini akan saya buat contoh dan cara penyelesaian dari ketiga cara ini. Satu persatu akan kita pelajari. Yang pertama adalah faktorisasi. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut ini dengan faktorisasi. X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. B, 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama bagian A, X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Maka nilai dari A-nya adalah 1, B-nya minus 3, C-nya minus 28. Yang pertama sekali kita perhatikan atau kita kerjakan adalah cari dua bilangan sehingga hasil kalinya 1 kali minus 28 sama dengan min 28 atau nilai C-nya minus 28. Dan jumlahnya sama dengan minus 3 atau jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya B atau minus 3. Nah, sehingga
bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah minus 7 dan 4. Nah, kalau dari sini bisa kita perhatikan, kalau dikalikan minus 7 kali 4 minus 28. Kalau dijumlahkan minus 7 tambah 4 hasilnya minus 3. Maka di sini x kuadrat dikurang 3x dikurang 28 sama dengan 0. Sehingga x tambah 4 dikali x kurang 7 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0. Maka x satunya sama dengan minus 4. Atau x kurang 7 sama dengan 0, maka x2 nya sama dengan 7. Sehingga dapat akar-akarnya minus 4 atau 7. Nah, itu dari nomor atau bagian A. Sedangkan yang bagian B, bentuk persamaannya 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Maka nilai dari A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan minus 5. Cari dua bilangan sehingga hasil kalinya 3 kali minus 5 sama dengan minus 15. Dan kalau dijumlahkan hasilnya 2. Maka bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah minus 3 dan 5. Sehingga kalau kita kalikan minus 3 kali 5 hasilnya minus 15 atau C. Dan kalau kita jumlahkan minus 3 ditambah 5 hasilnya 2. Maka 3x kuadrat tambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Maka 3x dikurang 3 dikali 3x ditambah 5 per 3 sama dengan 0. Sehingga 3x dikurang 3 sama dengan 0. Maka 3x pindahkan minus 3 ke kanan jadi 3. Maka dapat x-nya 3 dibagi 3 hasilnya 1. Atau 3x ditambah 5 sama dengan 0. Pindahkan 5 ke ruas kanan jadi min. 3x sama dengan minus 5. Sehingga x sama dengan minus 5 per 3. Maka akar-akarnya adalah 1, minus 5 per 3. Nah, seperti itu kalau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi atau pemaktoran. Yang kedua, ada contoh di sini dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Carilah akar-akar dari persamaan berikut. Nah, langkah-langkahnya perlu diperhatikan yang tadi dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang A, x kuadrat dikurang 6x dikurang 16 sama dengan 0. Sehingga cara penyelesaiannya di sini kedua ruas ditambah 16. Kedua ruas ditambah 16 sehingga x kuadrat dikurang 6x sama dengan 16. Kemudian kedua ruas ditambahkan setengah kali koefisien dari x. Koefisien dari x-nya adalah minus 6. Kemudian dipangkatkan. X kuadrat dikurang 6x tambah setengah kali minus 6 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah setengah dikali minus 6 dipangkat 2. X kuadrat dikurang 6x ditambah minus 3 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah minus 3 pangkat 2. Maka x kuadrat dikurang 6x tambah 9 sama dengan 16 tambah 9. Maka x kurang 3 kuadrat sama dengan 25.
Nah, kita faktorkan X kuadrat dikurang 6X tambah 9 sehingga hasilnya X kurang 3 pangkat 2. Kemudian X kurang 3 sama dengan plus min 5. 5 itu diperoleh dari akar dari 25. Maka X1 sama dengan 5 tambah 3, maka X1 nya sama dengan 8. Atau X2 sama dengan minus 5 tambah 3, sehingga X2 nya sama dengan minus 2. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 8, minus 2. Kemudian yang bagian B, cara penyelesaiannya juga sama. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Berarti C-nya di situ sama dengan 0 karena tidak diketahui. X kuadrat ditambah 3X tambah setengah kali 3 pangkat 2 sama dengan setengah kali 3 pangkat 2. Maka X kuadrat ditambah 3X tambah 9/4 sama dengan 9/4. Maka kalau kita faktorkan dia dengan melengkapkan kuadrat sempurna, X tambah 3/2 pangkat 2 sama dengan 9/4. Maka X tambah 3/2 sama dengan plus min akar 9/4. Akar 9/4 itu adalah 3/2. Maka X tambah 3/2 sama dengan plus min 3/2. Maka X1 nya 3/2 dikurang 3/2 sama dengan 0, atau X2 nya minus 3/2 dikurang 3/2, maka X2 nya sama dengan minus 3. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Yang kita kerjakan atau kita selesaikan masih sampai di melengkapkan kuadrat sempurna. Demikian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.